Halo semuanya, semuanya, begini. Gikshy Channel. Oke, langsung aja. Kita baru aja nonton Film terbaru Ryan Coogler, yaitu Sinners. Sinners Ya, ya. sebenarnya ini bukan yang geek view seperti biasa kita lakukan karena First kita, impression bukan. ya, kita nontonnya di dua kesempatan yang berbeda. Ah. Gigi udah sempat nonton dan itu tayang di tahun lalu ya, Gi? Tahun lalu bulan April 2025. Nggak kerasa ya? Jadi waktu itu pas tayang itu seminggu di IMAX, habis itu hilang. Mungkin Nah, kan, dulu animonya kurang. iya kan kayak cepet banget. Jadi Gigi yang sempat nonton dan Gigi menceritakan testimoninya cukup bagus gitu dan gue lumayan penasaran. Waktu itu keburu hilang, gue udah lupa dan kebetulan tayang lagi dan gue nonton dan Gigi juga nonton lagi. Kenapa gue pengen tetap bahas karena menjelang Ini biasa kan di sekarang tuh lagi award season lah. Kemarin kan udah dimulai dengan Golden Globe. Nah, sekarang itu kan menuju si Academy Awards atau kalau orang bilangnya Oscar lah. Nah, jadi ini ceritanya masuk nominasi Best Picture dari 9 film, salah satunya tuh Sinners. Dan dia itu for information tuh nominasi 16 kategori. Ya. Nah, itu kenapa menurut gue pengen obrolin karena ternyata dia mengambil 16 nominasi yang mana memecahkan rekor. Yang mana sebelumnya pegangnya itu 14 nominasi itu. Kalau teman-teman tahu Titanic, La La Land, sama ada film tahun 50 namanya All About Eve. Jadi sebelumnya tuh 14. Oke. Akhirnya nggak ada tuh 15, langsung lompat ke 16 gitu. Jadi makanya menurut gue ini patut untuk dibahas dan mungkin kita akan nyenggol-nyenggol ke Oscar, cuman kita akan lebih fokus di Sinnernya ya. Nah, Oke. Kita mulai dari mana gitu? Sebenarnya ini tuh kalau teman-teman tahu nih buah karya, buah tangan dari si Ryan Coogler. Nah, kita udah pernah bahas sebelum ini tuh Black Panther. Oke. Memang di sini tuh lagi-lagi kan kalau filmnya Ryan Coogler tuh sebenarnya ngambil sudut pandang dari kaum kulit hitam ya. Banyak filmnya kalau teman-teman nonton tuh filmnya Fruitvale Station dibintangin oleh Michael B. Jordan. Terus yang ngehits lagi Creed itu juga Michael B. Jordan. Terus film terlaris dia sepanjang masa mungkin sampai saat ini film kulit hitam terlaris sepanjang masa itu Black Panther. Diperankan oleh almarhum Chadwick Boseman, tapi musuhnya si Killmonger lagi-lagi Michael B. Jordan. Jadi seneng banget tuh kayaknya. Emang tuh kayaknya mereka tuh mungkin kalau teman-teman tahu Spielberg suka sama Tom Hanks, terus atau Scorsese suka sama Robert De Niro, nah itulah Joko Anwar dengan Fachri Albar. Jadi sana ada sebuah koneksi antara saudara sama aktor tuh yang udah pasti kalau gue bikin film pasti lu mah pilih yang pertama. Udah ngerti lah dia pengen gue gimana. Jadi di sini tuh kayaknya mungkin kolaborasi mereka keempat kali ya. Correct me if I'm wrong, mungkin nanti ada yang sebagai produser atau sebagai ini. Di sini tuh lah digadang lagi Michael B. Jordan, tapi kali ini dia jadi meranin dua peran karakternya tuh kembar. Si Smoke sama Steak ceritanya itu settingannya tuh di Mississippi atau di Amerika Utara bagian selatan tahun 32. Jadi ini tuh masih kental apa ya? Segregationnya tuh masih kental. Dia ngangkatnya waktu itu di daerah Delta ya. Aku kurang ngerti, mungkin daerah sana sebutnya Delta itu. Gimana sih struggle-nya kulit hitam di zaman itu, di mana mereka tanda kutip diperbudak untuk mengumpulkan kapas, kan memang komoditi terkenal dari Amerika Utara bagian satu itu kapas. Di situ mereka juga pengen keluar dari tanda kutip jerat kemiskinan itu dengan musik. Nah, aku di sini tuh mungkin Deganti akan lebih ini. Si Ryan Coogler tuh kan sebenarnya film-film dia tuh pasti musiknya tuh dipikirin dengan baik ya. Dan lagi-lagi kali ini dia berkolaborasi sama yang baru menang Oscar 2023 kemarin, Oppenheimer, si Ludwig Göransson, yang udah pernah kerja sama di Black Panther, menang Oscar juga Black Panther. Jadi sayangnya si Ryan Coogler juga kalau aktor suka sama Michael B. Jordan, tapi kalau komposer dia suka sama Ludwig Göransson yang notabene dia orang Skandinavia, kulit putih, tapi masuk gitu ya. Ke berdua tuh kolaborasinya masuk. Gue tahu maunya lo kayak gini dan dia akan riset. Jadi di sini tuh Ryan Coogler riset tentang rootsnya, kulturnya blues, tanda kutip black people di tahun 30-an di bagian selatan. Si Ludwig Göransson juga dia nge-searching musik blues tahun segitu. Jadi isanya ini tuh bisa dibilang karya orisinil yang benar-benar kayaknya passion projectnya si Ryan Coogler sih. Iya. Tanpa mengurangi rasa hormat, karakter pemeran pendukungnya juga bagus-bagus semua sih. Yang mencolok sih kalau bagi kita sih pasti Hailey Steinfeld ya. Itu mah udah pasti si cantik itu. Tapi
bagus juga karakter pendukung wanita sama aktor pendukung prianya si Delroy Lindo. Kalau teman-teman nonton The Five Bloods harus nonton, itu bagus banget. Sama Wunmi Osaku. Nah, Wunmi Osaku ini teh agak breakthrough menurut gue sih. Dia pertama kali kalau teman-teman nonton gak sadar itu di Loki sebenarnya. Ya. Sama dia sempat muncul sebentar di Deadpool and Wolverine. Jadi dia tuh sebenarnya mungkin kalau dulu belum dapet peran yang ngegebiar gitu ya, cuman tapi presence-nya dia tuh kerasa banget, apalagi kan ya di Nigerian UK gitu kan, jadi pas banget lah untuk menggambarkan kultur blacknya gitu di ini. Mungkin dia harus belajar aksen selatan, tapi asli ini kalau kata saya termasuk yang hammernya si Miles Keaton itu sebagai yang semi harus nonton. Dia benar-benar mencuri perhatian lah di sini. Sama karakter kulit putihnya juga selain Haley Steinfeld ada, kalau teman-teman nonton tuh si Jack O'Connell ya, yang pernah main di 28 Years Later juga. Jadi di sini tuh, wah si Ryan Coogler hebat sih, walaupun dia saudara Hollywood notabene kulit hitam, tapi dia bisa nyampurin karakter-karakter bervariasi gitu. Dan untuk mewujudkan visinya dia tentang film horor vampir, tapi eranya di Delta Amerika Utara, bagian selatan Mississippi di tahun 1932 dengan suasana musik blues. Bayangin sekompleks itu dia teh mau ngejejalin atau bikin layar-layar si filmnya teh di situ. Jadi yang kita nggak nyangka teh Sinus teh kita kira harafiah aja tentang pendosa ya. Ternyata teh lebih dari itu gitu. Jadi dia tuh punya si layar-layarnya bahwa nggak cuman mau nampilin kisah-kisah atau kekelaman di dunia waktu zaman itu ya, tapi ternyata ada kekuatan supernatural juga masuk dalamnya. Dia tuh mau masukin elemen historis, tapi masukin juga elemen fantasi, horor, sekalian aja dimentokin sama dia gitu. Tapi tanpa mengurangi bobot ceritanya. Jadi padat lah kalau kita sih, padat banget. Jadi kayak 2 jam 40 menit kali tadi kita nggak kerasa nonton 20 jam 40 menit atau 2 jam setengah lah mungkin. Itu teh asli sampai nahan ke kamar mandi saking invested. Memang sih ada berapa bagian mungkin kita kurang lihat karena mungkin kan kita nggak tahu ya Jim Crow Law tuh kayak gimana, tapi selalu disebutin gitu ya. Mungkin Jim Crow tuh salah satu penggagas yang bisa misahin kulit putih kulit berwarna. Jadi itu mah for information aja. Jadi sejarah lah sejarahnya jadi kayak ternyata ada terus zaman probation era tahun 32 kalau teman nonton film-film gangster ala Capone gitu kan. Memang para gangster itu kan memanfaatkan situasi bahwa mereka akhirnya bisa menyudutkan minuman keras kan, di mana waktu itu memang dilarang. Sampai sekarang juga masih dilarang sih di kita gitu kan. Tapi kalau di sana mungkin zaman dulu kan Great Depression, fake loh. Jadi Amerika pernah ngalami Great Depression, boro-boro mikirin minuman keras kan, mabuk-mabukan, jadi kehidupan sehari aja kurang susah hidupnya. Jadi aslinya ini ditampilin dan kumuhnya tuh dapat banget sih. Kalau aku sih bilang sih top notch lah untuk production desainnya dan kostumnya. Asli sih ini menggambarkan era zaman segitu. Ada bahkan tadi ada catatan dari Dega kayak pantesan kostum Panther kayak zaman dulu kayak gini, terus kayak gentleman suitnya gitu. Zaman dulu kayak gini. Mungkin risetnya Ruth E. Carter bagus banget lah di sini, top notch lah gitu. Paling sih kalau ceritanya sih horor sih sebenarnya sih. Igu sudah sangat mention banyak, akan menebalkan beberapa bagian. Memang dari sudut pandang gue yang ini kan filmnya sudah cukup lama dan mungkin teman-teman udah banyak yang tahu, makanya gue udahlah spoiler aja. Dan gue lebih mau ke persuade orang buat nonton ini karena tadi elemennya tuh bilang menurut gue yang dibenturkan itu agak lumayan fresh gitu. Karena tadi karena gue udah tahu, terus gue nanya, ini kok di depan kok sejarah banget tentang kayak biografi satu daerah dan segala macam, kayak ini historical akurat, dan cuman ternyata memang dibenturkan dengan supernatural vampir itu tadi. Dan memang awalnya terasa kayak kayak apa ya, kayak ditabrakin sih, ditabrakin, cuman hasil tabrakannya tuh porak-porandanya itu bagus sih. Mungkin blues populer di era itu ya. Ini Ryan Coogler menurut gua sangat melakukan tribute terhadap musik blues dengan sangat indah gitu, dengan sangat benar gitu. Dan ada satu adegan yang untuk menggambarkan bagaimana musik blues dianggap sakral oleh masyarakat pada saat itu dengan sangat cantik gitu. Sangat cantik. Jadi visualnya tuh bagus lah gitu. Visualnya bagus dan secara kreatif tingginya bagus gitu. Dan memang ya itu
nggak tahu ya kalau misalkan di film-film Ryan Coogler yang lainnya, cuma memang ada beberapa kayak ya kayak kita dipaksa nelan aja ya nggak sih, kayak kalau biasanya kan kita lihat kayak vampir tuh dari sini, vampir, cuman ini udah ada vampir di era itu, tabrakin berantem udah berantem, jadi action lah gitu, dan tense-nya lumayan jam scare-nya lumayan sih, nggak murahan tapi ngagetin lagi gitu. Ada beberapa yang ada, jadi teh horornya teh bikin vibes-nya sih. Iya. Itu aja sih. Iya. Ada beberapa mungkin ya itu apa vibes-nya kalau orang kulit hitam bikin horor kali ya. Kayak ada vibes-nya ini, tau gak sih, As terus Get Out. Ada gitunya. Gue nggak tahu, tadi gue ngerasain anjing ini kayak As banget gitu, kayak dikejar-kejar, kayak tiba-tiba cepet gerakannya gitu, kayak tiba-tiba lari gitu. Ya sih, bener dia juga karena mention teh kan kita kira ya itu ketegangan rasial. Iya. Atau kan mereka mikirnya kalau gue melakukan suatu ras Arya atau ras kulit putih bakal bertindak sesuatu yang lebih parah lagi misalnya gitu, atau misalnya amit-amit lah gue mencintai kaum yang bukan warnanya gue, pasti hukumannya fatal. Iya. Mikirnya kejauhan. Ternyata musuhnya itu bukan itu, bukan si prasangka itu, tapi literally ya iblis aja datang gitu. Jadi kayak di situ sinners dalam artian sini tuh ya kalian teh ada sih sebuah ini kayak ya kalian teh ini hasil tuayan kalian karena menabur dosa-dosa itu. Jadi kayak oh apakah ini gitu, dan aslinya mungkin catatan kecil kita nggak dijelasin sih si vampir itu dari mananya, tertarik karena apa, kayak gini. Literally ya mereka lagi having fun dengan musik blues, mancing tuh sih itu. Terus chaos aja udah gitu. Ryan Coogler teh maininnya di sini teh struktur chaos gitu. Jadi bisa dibilang kekacauan tapi terstruktur sebenarnya. Memang secara eksekusinya kelihatannya kayak berantakan lah. Tapi itu sebenarnya itu udah maksudnya dia kayak gitu. Memang awalnya dibikin slow, dibikin penjelasan, terus ngejelasin karakternya teh dengan detail. Akhirnya pas muncul kenapa dia karakternya kayak gini, karena dia mainin flashback, mainin emosionalnya, backgroundnya, jadi kayak oh gini, mungkin itulah kelebihannya Ryan Coogler dengan durasi yang padat. Sebentar gini lah bisa dibilang sebentar lah, tapi bisa padat gitu ngejelasin karakter. Jadi kita relatable gitu. Oh ternyata kalau karakter dia tuh kenapa dia bertindak kayak gitu, karena dia punya masa lalu seperti ini gitu kan. Jadi kayak oh bagus sih. Jadi Ryan Coogler tuh penulisannya di literally ini naskah dia orisinal rapih sih menurut. Ditambah aktornya juga sangat mendukung. Jadi elemennya saling melengkapi gitu, dan ya nggak jadinya tidak heran 16 jadi ya, walaupun kita nggak jamin best picture ya, karena best picture berat nih ya, susah sih kayaknya. Nanti lah kita bahas lain waktu mungkin kalau ada kesempatan. Jadi kisahnya ini teh personal favorit saya, dan saya juga tuh sampaikan ke Dega, saya paling suka film ini nomor 1 lah bisa dibilang tahun lalu. Jadi kayak pas tayang lagi ayolah kita coba lagi, karena tadi saya pengen lihat adegan tadi Dega bilangnya itu transcendent banget lah, kayak bisa dibilang kita juga penonton rada dibikin agak halusinatif juga sih. Dan udah lama kenapa akhirnya gue yaudah gue pengen coba nonton film ini, dan ternyata terbayar dengan gue udah lama, karena sekarang menurut gue untuk mencari film yang membuat kita invasi tadi Gigi udah sebenarnya itu susah gitu. Tadi anjing kayak, dan nggak kerasa, jujur 2 jam lebih itu nggak kerasa. Tau malam aja udah beres. Jadi kayak gue malah kayak, ini ada panjangin lagi dong, ada kerasa gitu. Dan gue bentarnya Ryan Coogler mungkin karena kebiasaan bikin film Marvel, dia ditambahin ada kredit tipis-tipis gitu. Jadi kayak lo ada semi konklusinya gitu kan, karena biasanya kita nonton film kan pasti pengen dapat kesimpulan gimana gitu kan. Tetap pintar dia nampilinnya sebentar, kredit tiba-tiba tadi aja ada orang udah mau turun tiba-tiba langsung duduk lagi. Oh ternyata Ryan Coogler main after credit juga di film ini gitu kan. Jadi kayak sini Ryan Coogler aku sih nggak berharap banyak, mungkin beliau paling mungkin bisa menangnya di naskah original terbaik ya. Cuman untuk kalau best picture mungkin agak kemungkinannya kecil ya. Cuman bisa diapresiasi. Coba lagi prediksi lu dari 16, coba lu. Ini kita kata saja. Nah, kalau saya sih musik. Terus aku nggak tahu sih ini kayaknya kostum bisa jadi karena black banget, pas banget di zaman itu. Mungkin naskah orisinil bisa. Nah, surprise, kalau bisa surprise ini mungkin sih si aktor pendukungnya yang bisa menang, karena si Della Taslim
gemblung bisa sih di film ini. 5 berarti Ki? Minimal Prediksi? 5 lah. Prediksi 5 ya? Oke, kita lihat nanti. Lihat nanti. Kapan tuh pengumuman? Maret. Oke. Masih lama. Jadi kayak masih ini kalau nggak salah sih nanti bakal kan ada 9 nominasi ya, kita bacain aja lah ya. Tapi tipis-tipis aja. Bugonia, F1, terus Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another kita udah pernah bahas, Secret Agent, Sentimental Value, Trend Dream sama Sinners. Nah, denominasi ini sih kalau ke Best Picture berat. Cuman nanti kita lihat aja, katanya sih bakal tayang tuh dikit-dikit tipis-tipis. Moga-moga kita ada waktu, ada kesempatan, misalnya ada film yang nominasi Oscar tayang kembali lagi yang dulu kita kelewatan, atau mungkin malah baru pertama kali tayang Indonesia, kita usahakan sih bisa gitu. Cuman sementara ini kita udah nonton 2 ya. Jadi dari 2 itu kayaknya sih kalau saya pribadi One Battle sama Sinners peluangnya masih besar One Battle. Ya, karena dia literally gambarin situasi Amerika sekarang sih sebenarnya itu tuh hebat banget ya tuh si Paul Thomas Anderson sih. Itu aja sih kalau dari saya pribadi aja. Dari yang kita udah nonton berdua, mungkin si Dega udah ada nonton yang lain di channel lain atau di streaming atau di mana, ya mungkin nanti ada tambahan lagi itu. Ini buat teman-teman yang udah mau nonton sekarang ada di mana? HBO Max. HBO Max sudah ada berarti udah ya? Silakan lah dibuktikan sendiri. Karena ini Warner Bros. Iya. Jadi itu sih. Konklusinya itu ya, maksudnya gue lebih ke persuade pengen teman-teman nonton sih, dan karena Oscar ya. Ada lagi nggak info lain nih? Kalau verdict rating boleh? Kalau aku sih tetap bias ya. Jadi kalau One Battle dulu aku ngasihnya berapa sih dulu? 82. Ini mah 85 sih. Oke. Ini mah personal soalnya. Iya sih, secara feels itunya iya. 1-2 sih. Literally saya nomor 1 Sinners, nomor 2 One Battle. Personal favorite. Cuman secara ajang penghargaan kayaknya One Battle di atasnya dikit. Lebih festival ya. Jadi memang secara pendapatan kalah sih One Battle daripada Sinners. Oke. Iya benar. Memang One Battle bisa dibilang. Oh ya, secara pendapatan ada fakta. Ini yang paling laku. Oke. Dari 10 nominasi tadi paling laku ini. Aslinya ini mah kan Warner Bros semua tuh ya. Warner Bros kan One Battle sama Sinners tuh sama Warner Bros. Dia paling laku. Iya. Kayaknya setahun ini dia paling laku deh kayaknya. Di luar negeri. Ya, di Indonesia kebetulan bisa tayang lagi ya, moga-moga bisa lah dapat receh-recehnya kali ya. Iya. Kita lihat nanti Oscar akan seperti apa. Nanti kalau misalkan pengumuman Oscar ternyata benar, gue tanya lagi deh. Iya. Upload story. Iya. Itu aja sih prediksi orang sok tahu. Oke, udah gitu aja. Kayak gitu kira-kira penggambaran kita tentang film Sinners dan pembahasan kita bisa dibuktikan sendiri, bisa nonton di HBO Max atau mungkin kalau di bioskop nanti ada susulan-susulan kita nggak tahu. Oke teman-teman, sekian, thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.